Perkenalkan, nama saya Leonardo Sormin dengan NIM 1909113906. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak. Yang pertama, terdapat pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur pajak. Terdapat 4 unsur pajak. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Fungsi pajak. Terdapat 2 fungsi. Yang pertama, fungsi budget air atau pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua, fungsi reguleren atau pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Syarat-syarat pemungutan pajak terdapat 5. Yang pertama ada syarat keadilan, yang kedua syarat yuridis, yang ketiga syarat ekonomis, yang keempat syarat finansial, dan yang kelima sistem pemungutan harus sederhana. Teori pemungutan pajak. Teori ini terdapat 5 juga. Yang pertama ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Pengelompokan pajak. Menurut golongannya, pajak terbagi 2. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan untuk dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPh. Yang kedua itu pajak tidak langsung, yang merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh PPN. Menurut sifatnya terbagi 2 juga. Yang pertama ada pajak subjektif, yang merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang kedua ada pajak objektif, yang merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Menurut lembaga yang memungutnya terdapat 2 juga. Yang pertama ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pempus dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan bea materi. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh PKB, BBNKB, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Hukum pajak terbagi 2, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material membuat 2 norma yang menerangkan hal keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak. Siapa yang dikebakan pajak atau subjek pajak, beberapa besar tarif, timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh Undang-Undang PPh. Yang kedua hukum pajak formil, yang memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat, yang pertama ada tata cara penyelenggaraan atau prosedur penerapan suatu hutang pajak, yang kedua hak-hak fiskus, dan yang ketiga adalah kewajiban pajak. Hukum pajak material dan formil mengatur materinya, yaitu subjek, objek, dan tarif. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 PPN, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 PBB, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 BPHTP, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bea materi. Cara mengatur acaranya, cara mendata, cara menetapkan, cara membayar, cara melapor, dan lain-lain. Contohnya itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 penagihan pajak. Mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban dan hak wajib pajak. Yang pertama kewajiban mendaftar, potongan atau pungut, setor, lapor, pembukuan. Haknya mencabut pendaftaran, menunda penyampaian SPT, membetulkan SPT, menunda penyetoran, pengajuan keberatan dan banding. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.